Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini sebagian kita masih mengenakan pakaian warna merah putih. Karena euforia tentang kemerdekaan 79 tahun yang lalu masih membekas dan ingin kita hidupi dalam kehidupan kita. Tapi seberapa banyak orang yang memahami akan hakikat dari kemerdekaan, lalu terganti dengan simbol-simbol hari kemerdekaan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hal yang sama sebenarnya terjadi ketika orang banyak mengikuti Yesus. Mereka mengharapkan Yesus memberi mereka makan. Padahal Yesus menawarkan diri untuk menjadi makanan bagi mereka. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau ada orang bertanya kepada Anda, apakah hidup Anda untuk makan atau Anda makan untuk tetap bisa hidup? Yang mana menjadi cara pikir kita? Atau yang menjadi gaya hidup kita? Hidup hanya sekedar makan minum, atau kita perlu makan dan minum agar kita dapat tetap hidup, tetap sehat, dan tetap bugar untuk meneruskan hidup yang dipercayakan oleh Tuhan. Atau ada makna lain yang dapat kita pelajari tentang makan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau Anda pergi ke supermarket atau ke toko, kalau Anda melihat Anda ingin beli snack, yang Bapak Ibu perhatikan kemasannya atau komposisinya atau mereknya. Kebiasaan kita adalah apa? Mereknya apa? Betul kan? Yang kedua apa? Kemasannya. Pernah nggak Bapak Ibu dan saya baca komposisinya? Hampir nggak pernah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Itulah pola pikir yang selalu hadir dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bisa menikmati sesuatu yang benar-benar sehat bagi kita, berguna bagi kita. Dan inilah kesalahpahaman yang juga hadir ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, yang kita tahu sisanya ada 12 bakul. Lalu setelah itu, apa yang diperbincangkan oleh orang banyak? Mereka mengatakan, bukankah dia ini anak Yusuf, tukang kayu? Orang banyak selalu melihat apa? Kemasan yang membungkus identitas dan jati diri Yesus itu adalah apa? Tukang kayu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam dunia marketing, orang-orang akan selalu mengedepankan apa? Kemasan daripada apa? Daripada isi. Dan kita tertarik untuk membeli karena kemasannya bagus.
isinya belum tentu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, 25 tahun yang lalu kurang lebih saya pernah datang ke pabrik yang membuat kun kue cap bunga. Tahu nggak cap bunga? Gimana kemasannya? Kemasan kertas. Menarik nggak? Tidak menarik. Dibandingkan dengan kun kue KW yang beredar, kemasan cap bunga itu nggak menarik. Tapi kalau orang-orang yang tahu tentang kualitas dari kun kue ini, harganya murah atau mahal? Itu paling mahal, Bapak Ibu sekalian. Dan orang yang mengerti tentang makanan, mereka pasti akan cari produk ini. Yang lain boleh murah, tetapi ini bukan murah. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sadar bahwa dalam dunia ini ada orang-orang yang benar-benar mencari kualitas daripada sekedar kemasan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar. Kalau kita mau beli barang, jangan hanya lihat kemasan, jangan lihat merek. Tapi belajar apa? Lihat komposisinya apa. Karena ada banyak produk yang sebenarnya tidak sehat bagi saya dan tidak sehat bagi Bapak Ibu dan saudara. Tapi karena kemasan kita juga mengkonsumsinya. Karena itu ada banyak sekali tawaran yang dihadirkan dalam kehidupan rohani kita. Kita juga lebih banyak memilih apa? Kemasannya menarik enggak? Dulu sering di antara kita kalau berdoa untuk gereja, kita selalu mengatakan, Tuhan kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan kepada kami gereja yang begitu indah, gereja yang begitu baik. Betul nggak? Tapi pernahkah tidak kita bersyukur kepada Tuhan? Karena GKI Rahmani ini adalah sebuah gereja keluarga yang saling memperhatikan, di mana kita mau menghidupkan kasih Tuhan. Dan kita mau menjalankan amanat Tuhan untuk terus menghadirkan kabar baik yang sungguh amat baik. Kemasan itu boleh bagus, tapi alangkah indahnya kalau isinya itu jauh lebih berkualitas. Karena itu ketika Yesus hadir bersama dengan orang banyak, Ia selalu mengingatkan kepada mereka, jangan terpesona atau jangan terus bernostalgia. Dulu 40 tahun Allah memberikan manna kepada nenek moyang mereka. Itu sejarah. Sejarah yang seharusnya mengingatkan mereka bahwa Allah adalah Allah yang selalu memberi dan melindungi dan memelihara umatnya. 2 hari yang lalu Bapak Ibu sekalian, saya mendengar kesaksian seorang teman saya. Udah 38 tahun kami tidak pernah bertemu. Dia pindah ke Perth bersama dengan suaminya. Lalu suatu ketika mereka ini hidup dalam kondisi yang sangat amat sederhana. Lalu dia berkata, di tengah-tengah kesederhanaan itu, mereka berupaya untuk membeli mobil supaya aktivitasnya bisa lancar. Bapak Ibu dan saudara sekalian, lalu apa terjadi?
Setelah mobil itu masa asuransinya selesai, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, ketika suaminya lagi nyetir, itu tabrakan beruntun. Dia menabrak mobil yang di depan, mobil depan nabrak lagi mobil depan. Tapi dia bilang, bersyukur kami hidup di Aussie, enggak ada gontok-gontokan. Betul kan? Turun, ya udah, agen asuransi yang jalan. Tapi karena mobilnya tidak diasuransikan, maka pihak agensi datang kepada mereka dan mengatakan mobil yang pertama rusaknya begini, biaya perbaikannya $7.000. Yang kedua, karena kerusakannya lebih parah, biaya $12.000. Mobilnya dia nggak perbaiki. Kenapa? Nggak punya duit. Nah, suami istri ini kemudian berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak apa? Di dompet mereka itu nggak ada $100. Bagaimana mengganti 19.000 ini? Dia mengatakan, disitulah mereka belajar untuk berserah, pasrah kepada Tuhan. Mereka memohon belas kasihan Tuhan. Lalu ketika dipertemukan dengan yang 12.000 itu, mereka terbuka menceritakan kondisinya. Lalu Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Pemilik mobil itu membebaskan mereka dari penggantian 12.000 itu. Senang nggak? Wah, puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu sekalian. Harapannya apa? Yang 7.000 gimana? Nah, inilah kita Bapak Ibu sekalian. Ketika yang 12.000 udah free, berharap Tuhan akan buka jalan lagi. Sehingga yang 7.000 itu juga akan membebaskan. Tapi apa terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang 7.000 mengatakan enggak. Anda harus bayar. Lalu mereka bernegosiasi. Dia bilang untung hidupnya di Aussie. Sepakat. Tiap bulan mereka harus cicil. Bapak Ibu sekalian, lalu ditanya sama pemilik mobil, Bapak Ibu sanggup nyicil berapa? Utangnya 7.000 Bapak Ibu sekalian. Lalu mereka bilang, kalau dihemat-hemat hidup kami ini, paling-paling sisa $20. Pemilik mobil bilang, oke, you bayar tiap bulan $20. Tiap bulan ditagih Bapak Ibu sekalian, $20. Ini keluarganya susah. Dia mengatakan kami hidup berat, tapi tiap bulan kami bayar dengan setia. Terus tahun kemudian yang punya mobil telepon lagi. Bisa nggak segera dilunaskan? Temanku harus mengatakan, nggak bisa. Bukan nggak mau, kami nggak punya uang. Masih tersisa $20. Dibayar lagi Bapak Ibu sekalian. Awal tahun ketiga ditelepon lagi. Bagaimana? Udah bisa bayar? Bapak Ibu sekalian, dia lihat kondisi keuangannya. Kenapa? Tuhan itu memberkati dia dengan luar biasa, bukan dengan materi, tetapi dengan apa? Anak lahir terus sampai anak ke-4. Jadi untuk biaya hidup anak dengan biaya nyicil nggak ketemu. Pernah sekali dia waktu mengandung anak yang ke-4, begitu dia tahu, dia stres. Dia sampai loncat-loncat berharap anaknya gugur. Tapi apa mau dikata? Anak itu tetap lahir dan dia nggak punya uang untuk bayar rumah sakit.
Tapi pertolongan Tuhan hadir lagi. Boleh nyicil. Bapak Ibu sekalian, awal tahun yang ketiga, ketika pemilik mobil tanya, Bu, bagaimana? Bilang, mohon maaf, nggak bisa. Lalu dia bayar lagi, $20. Tapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, bulan kedua, bulan ketiga, si pemilik mobil tidak telepon dia lagi. Tidak kirim juga surat tagihan. Lalu keluarga ini menelepon. Dia bilang, kenapa tidak ada surat tagihan lagi? Lalu pemilik mobil mengatakan, selesai. Kamu dibebaskan dari menyicil sisanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang dipelajari dari keluarga ini? Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjalani hidup yang sulit, kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan, dan juga ketepatan untuk menepati janji, itu tetap mereka hadirkan. Dan saat kami bertemu di hari yang lalu, dia datang dengan muka yang begitu berseri-seri, karena semua sudah selesai. Nah, Bapak Ibu dan saudara, undangan yang selalu ia sampaikan kepada setiap orang yang percaya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari datang. Datang bukan hanya sekedar untuk mendapatkan berkat jasmani, tapi masuk lebih dalam lagi untuk menikmati roti yang datang dari surga. Untuk membangun relasi yang benar, karena Yesus sudah mati bagi kita. Ia rela memberikan hidupnya demi untuk keselamatan kita. Apalagi yang Tuhan tidak akan berikan dalam hidup kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ada pola yang kedua yang juga sering hadir dalam hidup kita. Kalau saya berkeluh kesah, maka semua pasti ikut berkeluh kesah. Betul nggak? Anak ikut nggak? Ikut. Waktu reuni fellowship yang pertama, MC mengatakan, mari kita beri kesaksian bagaimana Tuhan meloloskan kita dari maut. Lalu dia bercerita, suatu hari rumahnya kebakaran. Lalu dia ikutan bakar punggungnya, tapi Tuhan selamatkan dia. Puji Tuhan nggak? Lalu yang kedua kesaksian sama. Semua bercerita bagaimana Tuhan meloloskan mereka dari maut. Lalu tiba teman saya, Pendeta Arun Honggo, dia mengatakan, saya bersaksi. Apa yang disaksikan? Satu hari saya diminta oleh jemaat untuk mendoakan mamanya di rumah sakit. Mamanya lagi di ICU. Lalu dia tumpang tangan, dia doa. Habis doa dia buka mata. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Mujizat terjadi. Si ibu itu pulih total. Karena sudah berpindah ke rumah Bapa di surga. Garis lurus. Sampai dia bilang, aduh Tuhan kenapa? Malu dia bilang. Kenapa? Mereka keluarga mengharapkan dia mendoakan supaya ibundanya sembuh atau lolos dari penyakit ini. Malah didoakan langsung berangkat. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, begitu dia ngomong begitu, ini selesai nggak keluh kesah? Selesai. Bahwa Tuhan bisa meloloskan kita dari maut. Tapi hidup kita
pun kadang-kadang bisa membuat apa? Maut itu ada di depan mata. Bapak Ibu tahu nggak? Saya bersaksi ya Pak. Saya bersaksi dalam satu peristiwa. Saya bilang satu hari waktu pelawatan ada simpatisan kita, Pak Alung, saya minta didoakan. Dia bilang boleh. Apa yang mau Oma doakan? Begini, dia lihat saya. Boleh nggak saya minta? Boleh dong, betul kan? Saya minta mati. Kaget nggak? Kaget saya. Tapi saya lihat, dia serius. Dia bilang, Pak Pendeta, saya minta segera mati. Saya lihat anaknya. Mereka nunggu. Saya bilang, oke, kita doakan. Saya doakan supaya Tuhan segera panggil dia. Mati nggak? Enggak, karena saya bukan malaikat, betul kan? Kalau saya malaikat mungkin saya cabut. Besoknya saya meeting di Jakarta, di BPK Penampung. Lagi meeting asik-asik. Ibu Susi WA, Pak Alung, Oma itu sudah dipanggil Tuhan. Kabar baik, kabar buruk. Kabar baik kan? Saya bilang, puji Tuhan, ya kan? Berarti doa kita dijawab. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Begitu meeting mau selesai, saya ditelepon oleh anaknya. Pak Pendeta, Mama hidup lagi. Gimana Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan lagi gak? Saya bilang, ya puji Tuhan kan? Berarti ada sesuatu yang ajaib terjadi. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan kita kadang-kadang suka bercanda. Malam saya dapat WA, Pak Alung, Oma sudah berangkat dengan tenang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ada banyak pengalaman kita yang bisa berbeda, betul kan? Tetapi yang tawaran Yesus itu luar biasa. Dan akulah roti hidup yang turun dari surga. Kalau kita makan roti yang lain, makanan yang lain, kita akan lapar lagi. Tapi mari kita menyambut kedatangan si roti hidup dalam hidup kita. Kita belajar untuk mempercayai. Kita belajar untuk mengimani. Kita belajar untuk ikut dia. Taat dan setia. Itu bukan berarti jalan hidup kita akan lurus. Saya sangat terberkati dengan kesaksian mantan dosen saya. Dia mengatakan apa? Ketika melayani hidup bagi Tuhan, kita punya dedikasi seutuhnya, tapi belum tentu hidup kita itu sesuai dengan harapan kita. Tapi ada satu yang tidak pernah gagal. Itu adalah janji Tuhan yang menyertai kita, yang menjaga kita, dan yang menuntun kita. Kalau kita pegang firman, maka firman itu akan memerdekakan kita. Kalau kita bersandar dan taat sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan lihat bahwa firman itu akan meluruskan jalan kita. Kalau kita menjalankan misi Tuhan, maka kita akan tahu bahwa keberhasilan kita belum tentu sesuai dengan harapan kita. Yang paling utama, mari kita hidup untuk mencari hikmat Tuhan.
Dan hikmat itu pasti akan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin.